tambah tinggi datarannya, tambah banyak gunungnya, maka tambah kuat tanahnya. Oleh karena itulah, karena di Tembilahan ini hanya ada gunung Dai, makanya tanahnya kurang kuat. Karena gunung asli tidak ada, yang ada hanya gunung Dai. Tanahnya itu lembik. Cuman untungannya bagi penggali kubur tidak capek. Kalau di Jawa tidak ada yang namanya gali kubur upah 300.000, 700 paling kurang. Ada yang 1 juta minta. Kenapa? Tanahnya keras, tanahnya tanah kuning, dicangkul kuat-kuat tenaga, paling separuh cangkul masuknya. Pakai linggis, wah. Kalau tanah kita hantam linggis, masuk separuh linggis sudah. Jadi kalau di Jawa sana tanahnya tanah kuning karena pegunungan. Karena tambah pegunungan, tambah kuat tanahnya, keras. Jadi gunung itu memang pasatnya bumi. Tambah banyak gunungnya, biasanya tambah kuat datarannya. Nah ini bumi itu diguncang sampai pasatnya itu keluar. Bayangkan saja sepeda motor jalan, kemana jalannya? Ke Syuhada. Nah, Syuhada. Sepeda motor jalan ke Syuhada itu belum tentu pasaknya itu baunya tercabut-cabut. Padahal parah sudah jalan Syuhada. Jadi jikalau andai kata ada yang bawa sepeda motor, kemudian dia mengatakan parah jalannya sampai kebuka kapnya, buka bautnya, itu berarti betul-betul parah. Nah seperti itulah guncangan waktu itu, saking parahnya manusia-manusia, mayat-mayat yang dikubur itu terkeluar ke atas. Bumi, gunung tercabut daripada buminya. Namun waktu itu yang merasakan bukanlah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman sudah meninggal duluan. Tinggal orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena selama masih ada orang yang beriman, Allah tidak akan memberikan yang namanya hari kiamat. Saking sayangnya Allah, karena sampai akhir pun itu tetap umatnya umat Nabi Muhammad. Saking sayang Allah dengan umat Nabi Muhammad, Allah tidak mungkin mengazab dengan bentuknya hari kiamat kalau masih beriman. Tapi kalau sudah dibuat seperti itu guncangannya, itu hukuman bagi orang-orang yang memang tidak beriman. Habis sudah iman. Sampai-sampai nanti ketika akan terjadi hari kiamat, andai kata waktu itu modern, jelas modern, sekarang saja modern. Andai kata ada yang mendengarkan entah di handphone, entah di apa, bunyi kata-kata Allah, itu mereka heran malah. Perasaan dulu pernah kita mendengar kata-kata Allah. Kapan? Dulu nenek moyang kita pernah mengatakan Allah, Allah. Itu saking jauhnya orang waktu itu. Berarti bagaimana masjid-masjid yang megah Allah Ta'ala mungkin dibuat sudah jadi hotel, mungkin dibuat jadi apa? Masjid jelas kosong, tidak ada yang namanya orang sholat di masjid. Orang yang beriman habis meninggal seluruhnya sudah. Sekarang saja kita lihat di mana di Facebook, masjid dijual tanah beserta bangunan. Ternyata masjid bangunannya. Hak mempunyai tanah disebut namanya, hubungi nomor ini. Dijual tanah beserta bangunan. Ternyata masjid. Daerah mana ya? Ini hati-hati masjid kalau ada kata ada yang berwakaf. Ini tanah ini kuwakafkanlah untuk bangun masjid, kata orang tuanya. Cepat-cepat urus tanahnya itu, surat-suratnya jangan tidak diurus. Wah, selesai sudah ada yang berwakaf. Betul, dalam Islam sah. Ikrar sudah ada. Saksinya siapa? Siapa mewakafkan? Akhirnya dibangun masjid. Bangunannya habis umpama 1 miliar lebih. Habis bangunannya, bahkan mungkin belum selesai, meninggallah orangnya. Surat belum dibuat. Secara Islam selesai sudah. Jadi wakafnya sudah.
kemudian anaknya masih hidup, anaknya paham itu bapak orang tuanya, tidak diganggu gugat. Anaknya meninggal, cucunya yang hidup, cucunya miskin, cuma pintar. Ini anaknya perasaan anak nenek kita dulu nih kayaknya. Coba cek ada suratnya nih, jangan-jangan memang tanah ini kaki kita nih. Kalau ada surat wakafnya berarti iya betul diwakafkan. Kalau tidak ada surat wakaf berarti tidak ada wakaf. Karena dia tidak paham agama. Tambah parah, tambah parah. Akhirnya ya sudah. Cek pengurusan masjid ada surat wakafnya? Tidak ada. Nah, berarti iya nggak? Cek surat ada surat tanah dulu. Betul rupanya, wah anak kaki kita ini berarti. Ya sudah, palang jual. Nah, itu baru cucu, belum cicit lagi. Karena tidak seluruhnya sugih. Yang parah itu yang di bawah, yang tidak sugih itu yang bisa mencari-cari kesalahan. Ini zaman sekarang. Bagaimana zaman-zaman nanti ketika mendekati hari kiamat, tidak ada lagi yang namanya orang sholat di masjid. Sekalipun masjid tambah lama, tambah megah, tapi suatu ketika masjid bukan menjadi masjid, tapi entah jadi bangunan apa, Allahu a'lam. Yang jelas orang-orang beriman tidak akan ada lagi. Ketika itulah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila zulzilat al-ardu diguncang, al-ardu bumi, zilzalaha dengan benar-benar guncangan, tahrikaha asyadid li'azmiha, guncangan yang benar-benar menyesuai besarnya bumi. Bumi ini kan besar menurut kita, karena menurut Allah ya kecil. Besar. Kalau hanya digoyang sedikit itu tidak sesuai. Seperti ini, sebesar botol digoyang sedikit, ini bukan guncangan namanya, ini hanya bergerak saja sedikit. Kalau sebesar botol ini disebut goncang, ya seperti ini. Nah, ini goncang namanya sudah. Kalau model bumi hanya sekedar seperti ini, besarnya paling-paling kita seperti ini berayun. Bayangkan kalau bumi ini seakan-akan dalam genggaman seseorang kemudian digoncang seperti ini. Bagaimana isinya ini? Lautannya ke sana ke sini terhampur airnya. Itu namanya zilzalah. Ketika diguncang, maka wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi itu mengeluarkan kandungannya. Apa kandungan yang dikeluarkan? Sebahagiannya wa mautaha, orang-orang yang mati terkeluar. Fa'alqatha ala zahriha, bumi mengeluarkan orang-orang yang mati dilempar kepada punggungnya, artinya di atas bumi rata-rata. Terbang-terbang dia. Betebala bagaimana? Kita kan betebala. Kita paku tebalaknya. Kita hantam cerocok, pasang di situ bangunan. Kalau Allah sedang menghendaki keluar pula. Gunung melepas. Seperti itu nanti dikabarkan di dalam surah Al-Kuwirat, idza syamsu kuwirat. Jadi apa-apa yang di dalam bumi terkeluar. Kalau gunung saja sekarang bisa mengeluarkan lahar panas, api yang terkeluar itu suatu ketika bukan terkeluar lagi, hampur ke atas api, saking digoncang di bawahnya. Itulah gambaran hari kiamat. Ketika itu, wa qala al-insanu ma laha, orang-orang kafir mengatakan ma laha, apa yang terjadi? Tidak percaya mereka yang namanya hari kiamat. Kita orang mukmin wajib percaya. Tidak boleh tidak percaya hari kiamat berikut imbel-imbelnya. Hari kiamat itu garis besarnya termasuk rukun iman, beriman dengan hari akhir. Kemudian bukan hanya saja hari akhir, hari kiamat, tapi embel-embel yang di dalamnya. Mana embel-embelnya? Mizan, padang mahsyar, berkumpulan di padang mahsyar, jembatan Siratal Mustaqim, hari hisab, penyerahan kitab, ya, buku catatan bisa dari kanan, bisa dari kiri. Apalagi
Pokoknya seluruhnya ini yang embel-embel hari kiamat itu pun wajib. Aku percayalah hari kiamat, tapi aku tidak percaya dengan adanya jembatan itu. Murtad. Aku percayalah hari kiamat, tapi tidak percaya dengan adanya catatan amal. Murtad. Aku percaya akan adanya hari kiamat, tapi tidak percaya dengan namanya Telaga Kautsar. Murtad. Jadi satu saja embelnya itu tidak dipercayai, keluar daripada Islam. Jadi murtad itu bisa keyakinan, bisa lidah, bisa kelakuan. Yang paling susah itu malah yang di sini. Kalau dia kelakuan, umpama memijak Al-Quran, gampang orang menegur. Ada yang menegurkan, kenapa dipijak? Syahadat. Nah kenapa? Nah, bisa murtad nanti pijak Al-Quran. Ada yang menegurkan. Kalau dia dengan ucapan sama, salah ucapan, murtad. Orang mendengar, orang bisa menasihati. Tapi kalau yang di dalam sini, siapa yang mendengar? Di hati yang mengatakan, aku tidak percaya adanya hari kiamat. Tapi Quran, jembatan Shiratal Mustaqim ini ada apa tidak? Jangan dihitungin saja kayaknya. Nah itu mulai sudah. Yang model-model seperti itu bisa murtad, istighfar lagi, istighfar syahadat. Kemudian tiup sebelah kiri, baca Qul huwallahu 3 kali. Tiup. Seakan-akan mengusir syaitan yang membisikkan ke dalam kepala. Ludah, tapi bukan beludah asli. Niup sambil beludah. Antara tiupan sama ludah, begitulah. Nah, seperti itu. Jangan. Dia lihatlah kawan di samping, kalau ada kawan jangan. Minder dulu. Ada kawan pula, cari tempat lain. Itu biasanya ada syaitan yang masuk ke dalam kepala. Kemudian memberikan pikiran-pikiran. Dan malah yang lebih sering syaitan seperti itu ketika mendengar ceramah malah. Mendengar ceramah-ceramah itu bisa dia bermain supaya dia membingungkan kita. Dengarkan ceramah agama, Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, pembahasannya mendalam mungkin. Kemudian memasuki masalah keyakinan, tawakal, masalah rezeki, membawa ayat wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. May tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah nanti yang mengurus. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buat jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki daripada jalan yang tidak diduga-duga. Dijabarkan oleh penceramahnya. Nah situlah dia merenung. Itu bisa masuk syaitan. Masa bisa? Kalau pada begawi tadi masuk datang rezeki dari mana datangnya? Nah itu berbicara di hatinya. Padahal itu ayat-ayat Allah. Asli seperti itu. Dan kita kenapa katakan ragu? Karena kita belum menyelesaikan itu. Coba tes dulu, betul-betul jadi orang yang bertakwa, barulah nanti diberikan oleh Allah. Jadi jangan memprotes kalau masih belum menjalani. Jalani dulu, baru protes. Jadikan diri kepada orang yang bertakwa. Kalau tidak terbukti, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, proteslah kepada Allah. Tapi rata-rata orang yang sudah bertakwa pasti yakin. Ada yang mengatakan, ya bagus rezeki itu ditolak kata. Tidak ada rumus rezeki seperti itu. Anu guru aja, apa? Ya boleh ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Orang memberikan kita duit, cuman duit jadi kada baik. Duit kada baik lah. Hasil apa? Duit hasil sabung ayam. Dia hasil sabung ayam. Juga kita hasil sabung ayam. Ada sini, adalah. Siapa yang malah sabung ayam itu bisa ada sabung ayam berduit? Nah, kadang-kadang manusia polisi, ya itu kadang tentara, itu dia malah pelakunya banyak itu ngalih sabung itu. Nah, akhirnya menang tarafnya supaya ayam ini tambah mantap, sedekahlah.
Hasilnya disedekahkan. Pas ingin nyolong ke kita, dikasihnya kepada kita, aku dah tahu. Ujarnya kada baik rezeki ditolak. Kada baik rezeki ditolak. Dulu ada rumus rezeki itu. Rumus rezeki itu rumus yang ada di dalam wiridan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La mu'tiya lima, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan. Itu rumus rezeki. Artinya kalau memang rezeki kita bagaimanapun ditolak tetap datang kepada kita. Nah sekarang coba tolak dulu itu. Tolak sekuat-kuatnya nolak, pasti dapat nolak. Cuman kita yang tidak kuat nolak. Kata kawan, tidak baik rezeki ditolak. Nah, ya betul juga. Nah, diambil, berarti tidak menolak dia. Coba tolak. Kalau anda kata betul-betul rezekinya, betul-betul ditolak, tetap datang dia ke situ. Nah, itu namanya rezeki. Jadi kalau anda kata yang tidak baik datang, tolak, yang tidak ditolak. Kalau diterima itu memang bukan menolak. Kalau memang sudah ditolak dengan betul-betul tetap datang, itu namanya memang rezeki. Itu catatannya seperti itu. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan sebaliknya tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah ya Allah. Oleh karena itu ada seorang kiai besar. Kiai besar masih hidup sekarang di Jawa Barat. Kalau sudah waktunya istirahat, beliau tidak mau diganggu. Pernah datang Kapolda. Kapolda ini berarti yang di Surabaya turun. Bukan Kapolres, Kapolda. Ada kerusuhan waktu itu. Cuman si salah satu kerusuhan tadi biasa hadir pengajian kiai tadi. Akhirnya kiai tadi didatangi Kapolda. Kapolda turun ke Bangil dari Surabaya turun. Kiai tadi lagi istirahat. Datangnya jam 2 tengah hari. Orang istirahat jam 2 tengah hari. Akhirnya bilanglah kepada khadamnya kiai tadi, kiai ada Kapolda dari Surabaya datang ingin minta keterangan masalah kerusuhan yang waktu itu. Bilang kepada Kapolda, kata kiai tadi, belum ada waktu. Takut muridnya tadi bilang kepada Kapolda, maaf Pak, kiai lagi istirahat, belum ada waktu. Kata Kapolda, sebentar saja. Bilang kepada kiai, sebentar saja, saya jauh daripada Surabaya, datang ke sini untuk minta keterangan saja sebentar. Datang lagi muridnya tadi kepada kiai, kata Kapolda, sebentar saja, jauh sudah daripada Surabaya datang. Bilang kepada Kapolda, hatta Jibril yang datang tidak saya terima. Kiai tadi, walaupun Jibril yang datang jauh dari langit ke bawah, kalau saya istirahat tidak menerima. Akhirnya bilang kepada Kapolda, baru Kapolda pulang. Itu namanya kiai gagah. Itu namanya kiai gagah, tidak takut dengan polisi, tidak takut dengan Kapolda, tidak takut dengan tentara. Tapi kalau sudah takut, nah itu selesai sudah. Artinya, kata Kapolda, ayolah besok saya datang ke situ. Besok baru diterima. Jangan datang jam 2, orang istirahat tidur. Pernah datang orang ke rumah beliau. Kata orang tadi, sebentar saja ada titipan amplop. Sama jam 2 datangnya. Kata kiai tadi, saya tidak terima tamu, amplop bagaimanapun tidak terima. Kalau ingin kasih amplop besok, kalau kita kan bisa buka lawang tuh. Datang anak mbak, ada tamu, siapa? Katanya ngasih amplop. Wah, amplop itu kalau sudah kata-kata amplop bisa duit dalamnya kan seperti itu. Bisa sigar kita walaupun tidur sigar. Nah, ini lain kiai satu nih. Kata kiai tadi, saya tidak terima tamu ini pasnya tidur istirahat, jangan diganggu. Datang padamnya keluar, minta maaf, kiai lagi istirahat. Besok saja datang ke sini. Oh iyalah, kata tamu tadi. Nah, tamu pulang ke rumahnya lewat belakang pintu kan, lewat belakang rumah kiai. Rupanya kiai sebelum tidur mau duduk ke belakang.
Ini namanya rezeki tadi. Ditolak malah datang dia. Si tamu lewat samping rumah kiai, pulang ke rumahnya, kiai lihat belakang keluar, blok terbuka pintu belakang, ingin berwudu, pas tamu di belakang. Kiai bilang tamu tadi, astagfirullah, kata kiai tadi. Kalau memang rezeki sampai juga, hanya nyampaikan titipan ini. Oh terima kasih, assalamualaikum, kata tamu. Betul-betul nyampaikan saja, tidak minta suguhan teh, tidak apa-apa. Betul-betul hanya sekedar menyampaikan. Oh ya, kata dia, pasti bukan 1 juta duitnya. Nah itu rezeki namanya. Ditolak tetap datang. Kalau kita bukan nolak, memang duitnya ingin diambil. Nah, jadi kata-kata tidak boleh nolak rezeki, padahal rezekinya tidak baik, itu wajib ditolak mal. Itu kata-kata itu tidak ada dalam rumus rezeki. Yang ada la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Wa qala al-insanu ma laha. Jadi orang-orang kafir waktu itu tidak percaya apa nih hari kiamat ini apa. Dan ternyata datang hari kiamat tersebut. Maka yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika itu bumi menceritakan berita-beritanya. Tuhbiru bima umila 'alaiha min khairin wa syarrin. Bumi menjadi saksi apa-apa yang diperbuat di atasnya, baik kebaikan atau keburukan. Setiap kita pasti di atas bumi. Ayo belajar, aku dalam masjid, masjidnya di atas bumi, kan seperti itu. Walaupun di rumah kita di atas bumi. Walaupun kita di hotel, hotelnya pun di atas bumi. Jadi setiap kapal kita pun di atas bumi. Maka bumi yang di bawah itu menjadi saksi di hari kiamat, mengkhabarkan apa kelakuan kita di atasnya. Apa kelakuan kita di atasnya dikhabarkan oleh bumi tadi. Mulut tidak bisa bercakap, tidak ada yang bisa bercakap. Bumi itu mengkhabarkan. Oleh karena itulah sebahagian kiai tidak mau menjamak. Sholat tidak mau dijamak kalau pakai mobil pribadi atau pakai kendaraan pribadi, sepeda motor, mobil. Mereka hanya mengqashar. Mengqashar itu sholat 4 rakaat dibuat 2 rakaat. Nanti sholat asar 4 rakaat di tempat lain buat lagi 2 rakaat. Tidak mau langsung dijamak. Kalau dijamak, qashar zuhur kerjakan di waktu zuhur atau kerjakan di waktu asar dengan 1 kali kerjaan, 1 waktu, 1 tempat. Apalagi jamak takdim harus langsung habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung naik ke atas, kurang-kurangnya qomat saja. Habis qomat, sholat asar lagi. Tidak boleh berludah dulu keluar masjid, oh tidak sah. Harus langsung. Beda kalau jamaah takhir. Apalagi bercakap dengan kawan. Habis salam, kayak apa kita jamaah takhir, nggak ada lagi, itu habis dah kisahnya. Jadi harus habis salam langsung naik. Pasti di 1 tempat itu. Kiai tidak mau. Kenapa? Karena kalau 1 tempat kurang saksi kita. Jadi bagaimana kita kata kiai, zuhur kita di mana? Di sini. Asar di mana? Di Rengat. Sudah. Kita asar di Rengat, zuhur di sini. Dan malah yang keliling wali 5 Jawa Timur itu 5 wali dari 9 wali 5 di Jawa Timur. Di Tuban ada, di Lamongan ada. Itu keliling-keliling seharian, tidak mau dijamak malah. Zuhur kita di Lamongan, nanti asar kita pindah ke Tuban. Sholat zuhur di Lamongan, sholat asar di Tuban, supaya tambah banyak saksi. Walaupun sholatnya di masjid, di bawahnya kan tanah juga. Tanah itu jadi menjadi saksi di akhirat. Ya Allah, si fulan sholat di atasku. Ya Allah, si fulan sholat di atasku. Begitu pula ketika amal yang tidak baik. Ya Allah, si fulan berzina di atasku. Ya Allah, si fulan mabuk di atasku. Nah, jadi saksi mereka. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Mereka menjadi saksi. Oleh karena itu juga ketika sholat sunat berbeda. Sholat isya di sini
Habis sholat isya ba'diyah pindah ke sini, pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana, supaya banyak saksinya. Jangan situ aja sholat kalian. Jadi sholat isya di situ, habis salam situ pula dia sholat. Sunat berpindah malah. Oh rupanya full, tidak bisa bergeser, berunding dengan kawan. Situ di sini, belum di situ. Nah, itu namanya bergeser, berhuruf, tukaran tempat. Sunnah berpindah supaya saksi tadi bertambah. Bi'anna rabbaka awhalaha. Bagaimana si bumi tadi menjadi saksi dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala awhalaha, memerintahkan kepada bumi. Bumi, ayo sebut siapa-siapa yang apa-apa yang dia kerjakan di atas engkau. Akhirnya disebut oleh bumi. Ini yang dikerjakannya di atasku sekian. Makanya lama hisab. Hisab itu lama. Panjang, hisabnya panjang. Tapi orang yang beriman tidak akan merasa lama. Kurang lebih antriannya 1 hari 1 malam. Itu lama juga sudah. Orang yang tidak beriman lebih lama dia mengantri dibanding dia hidup di dunia. Berarti kurang lebih 1000 tahun antri di padang mahsyar. Dan hidup bukan 1000 tahun, ada yang 60, ada yang 50, ada yang 70 meninggal. Rupanya antrian di padang mahsyar malah lebih daripada itu. Kenapa lama? Karena serempak seluruhnya dihisab. Sedangkan kita di bumi ini tidak serempak. Ada yang belum lahir, sekarang kita sudah di bumi. Ada yang duluan masuk dalam kubur. Nah, ini masa-masa yang tidak serempak. Tapi kalau sudah kebangkitan, serempak seluruhnya. Nah, berapa juta? Bukan berapa juta, berapa triliun orangnya itu. Berapa triliun? Yang jelas bukan 271 triliun. Itu hasil bayang, kita kadang masih dibayang kayak apa duit 271 triliun. Lo angka-angkakan 1 juta jadi 1000, 1 miliar. Kayak apa duitnya ada? Kemudian 1 triliun 1000 miliar. Megang duit 1000 miliar jadi ada sebuah perasaan. Itu 1 triliun baru itu. Kayak apa 2 triliun? Kayak apa 100? Ini apa? 271. Nah, makanya ada yang menghitung andai kata dibagi dengan 270 juta per jiwa. Nah, masyarakat rakyat Indonesia dapat 1 kepala 20 juta. Pak Sugi, anak baru lahir Sugi langsung tasmiyah gratis. Situ ambil kambing, situ ambil akikah, duit bumbu di situ masih ada sisa lagi. Paling-paling tasmiyah habis 5 juta 6 juta dengan tenda-tendanya. Masih ada duitnya 14 jutaan lagi. Nah, sekarang ada yang kadang-kadang berhutang akikah. Kawalah guru enak aja nyembelih kambing. Kawalah bisalah nyembelih kambing seekor, kadang lagi 2, ada apa-apa. Kena aja beransur, kena sebanyak Tuhan, tambah-tambah aja kayaknya. Kalau ini belum akikah, hanya 1 kambing, tambahin 1 kambing, masukkan ke kurban, supaya kurban sekalian. Ramai berkurban, boleh lah, boleh. Nah, kasihan duit ada. Di mana duitnya? Ya di 271 triliun itu sudah. Aduh, tapi apa kabarnya tuh? Jangan-jangan hotel kayak hotel penjara. Nah, jadi Allah yang memerintahkan. Kalau Allah jadi saksi kau, jadi saksi bumi tadi. Ini yang dilakukan di atasku ya Allah. Tidak bisa membantah kalau sudah bumi yang berkata-kata. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Ketika itu yansarifuna min mauqifil hisab. Orang-orang yang dibangkitkan akan bertolak ke tempat hisab padang mahsyar. Ada yang mengatakan Palestina, ada yang mengatakan Syria, Syam. Syam dulu masuk Syria dan Palestina zaman dulu. Nah, sekarang kan dibagi sudah Palestina, Syam, Syria. Ada yang mengatakan Syria sekarang, ada yang mengatakan Palestina. Tapi tidak ada lagi gedung terhancur, jangan gedung gunung aja hancur hari kiamat.
ashtatan, bermacam-macam. Jadi ketika tumbuh bangkitkan oleh Allah itu tidak seluruhnya normal, bermacam-macam. Walaupun hidup kita normal sampai meninggal, umurnya umur 90, 80, 70 meninggal, pasti bangkitkan. Yang paling normal dia hidup, dihidupkan kembali kurang lebih umur 35 tahun. Sekalipun meninggalnya 90 tahun, tapi hidupnya wajah kekuatan 35 tahun. Kemudian wajah bersinar, tangan bersinar, kaki bersinar. Min athari sujud wal wudu, itu bekas sujud dan wudu. Itu paling normal, paling bagus sudah. Yang paling parah ya berubah wajah-wajah warik badan manusia. Ada yang buncit, ada yang lidahnya memanjang terbayar sampai ke bawah tanah. Nah, itu Allahu a'lam, entah apa yang diperbuatnya. Tapi tidak dijelaskan di sini. Tapi dalam kitab lain dijelaskan 10 bentuk kebangkitan. 10 bentuknya tuh, yang paling normal, yang paling bagus ya tadi. Wajahnya wajah biasa, umur 35 tahun, kemudian bercahaya, tangan kaki bercahaya. Untuk apa mereka digiring kepada mahsyar? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Ai jazaaha, balasan-balasannya, minal jannah awin nar, baik surga ataupun neraka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan, maka barang siapa ya'mal yang memperbuat misqala dzarrah. Misqala dzarrah ai zinatan namlatin saghirah. Di sini disebut timbangan zarah, itu timbangan semut yang sangat kecil. Dulu tidak ada zaman beliau ini yang namanya teleskop, maka ulama hanya mengatakan zarah itu ya semut paling kecil. Dia mengatakan biji sawi malah. Padahal zarah itu benda terkecil. Sekarang kan modern sudah ada teleskop, lihat benda terkecil entah apa, molekul-molekul, itulah zarah. Barang siapa yang melakukan amal baik seberat zarah, ya Allah, dia akan melihat balasan di akhirat dengan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang memperbuat sedikit saja seberat zarah syarran, keburukan, perbuatan dosa, ya Allah, dia pun akan melihat balasannya di akhirat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam faidah bahwasanya qala, Rasulullah bersabda, "Idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an." Membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai akhirnya itu menyamai separuh daripada Al-Qur'an. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sering membaca ini ayat, ini surah, kemudian jangan hanya sekedar membaca, tapi diresapi maknanya agar kita ada timbul khauf untuk mendekatkan diri, rasa takut untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbanyak amal, modal untuk hari akhir. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.